Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdah, la ilaha illa anta, ya nan ya manan, ya badi'as samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz dzulumati ilan nur. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Malam ini bismillah kita akan bahas jenis-jenis sihir berdasarkan ciri-cirinya, dan kemudian jenis-jenis sihir berdasarkan berat tidaknya sihir. Jadi jenis-jenis sihir pertama berdasarkan ciri-cirinya, yang pertama adalah sihir robit atau sihir robitoh, sihir ikatan. Jadi sihir ikatan ini yang pertama, ini efeknya apa? Bisa jadi yang pertama tidak bisa menggauli istri. Jadi sihir robitoh, atau seorang ini tiba-tiba sihir robitoh ini, sihir ikatan, salah satu bagian tubuh ini seakan-akan terikat. Jadi misalnya kaku, tapi ini bukan kaku biasa ya, maksudnya kalau kakunya cuma kram atau gimana itu bukan sihir robit ya. Jadi bukan kayak orang kesemutan atau gimana. Terus yang kedua, sihir adamul injab. Ciri kedua, sihir kedua adamul injab atau sihir mandul. Jadi ini nanti kita bahas juga suatu saat. Yang ketiga, sihir pelet atau sihir mahabbah, sihir cinta. Yang keempat, sihir tafrik, sihir perselisihan, sihir permusuhan, sudah pernah kita bahas beberapa kali dong. Terus kemudian yang kelima, sihir istihadah, sihir pendarahan atau nazif. Jadi nazif ini juga, istihadah juga ada beberapa tingkatan nanti. Kemudian yang keenam, sihir khumul atau sihir pengacau pikiran. Jadi sihir pengacau pikiran ini juga nanti beberapa tingkat, juga ada beberapa solusi. Yang mana sihir pengacau pikiran ini juga efeknya bisa jadi seorang ini gila, sampai gila atau gimana. Terus kemudian yang berikutnya sihir hawatif atau sihir bisikan. Jadi bisikan ini juga beberapa tingkatan, sampai teriakan seorang juga bisa jadi gila. Terus sihir jab wa tahyid, sihir pengendali, penarik dan pengendali, pernah kita bahas di beberapa di YouTube kita juga sudah ada. Berikutnya sihir taktil azawaj. Taktil azawaj ini sihir penghalang jodoh. Insya Allah segera kita bahas nanti. Terus kemudian sihir marid, sihir sakit, sudah pernah kita bahas juga. Yang berikutnya sihir takhil atau sihir ilusi. Sihir ilusi ini juga beberapa tingkat, sehingga seorang ini juga bisa jadi efeknya. Jadi secara umum jenis-jenis sihir berdasarkan ciri-ciri. Sekarang pertanyaannya, ini kalau berdasarkan ciri-ciri, apakah pertanyaannya sekarang begini, ikhwah fillah, mungkin tidak satu orang ini terkena beberapa sihir yang dilakukan oleh satu orang dukun? Mungkin tidak? Mungkin. Contohnya apa? Bahkan sangat mungkin. Ketika bahkan sihir pelet ya, sihir mahabbah. Pelet ini cinta menyakiti enggak? Enggak. Tapi begitu itu dia menolak dengan sangat keras, kalau peletnya ini kenceng, seorang juga bisa jadi sihir marid, sihir sakit. Karena apa? Segala macam penolakan ini akan menjadi sakit. Terus kemudian contoh lagi juga sihir taktil azawaj atau sihir penghalang jodoh.
Bisa ndak penghalang jodoh ini ketika seorang misalnya si A ya. Jadi ketika seorang ini kena sihir penghalang jodoh, kemudian si A, taruhlah si A ini perempuan, terus dia ini berobat. Jadi sihir penghalang jodoh dia berobat. Setelah berobat dia rutin baca Al-Quran, rutin berzikir. Kan judulnya apa tadi? Penghalang jodoh. Ketika penghalang jodoh ini dia rutin berzikir, dia berobat, rutin baca Al-Quran, rutin jaga ibadah. Suatu saat penghalang jodohnya ini rusak. Terus diserang terus. Ketika penghalang jodoh rusak ini dia terus akhirnya nikah. Kan nikah ini. Setelah nikah suatu saat nikah dapat misalnya si B. Bisa menjadi sihir tafrik enggak? Jadi kita kan udah tahu sihir tafrik kan sihir perceraian atau sihir perselisihan. Jadi awalnya sihir dulunya terkena sihir penghalang jodoh. Biar apa? Biar nggak dapat jodoh. Jadi karena itu berjalan terus, akhirnya menjadi sihir tafrik, sihir perselisihan atau sihir perceraian atau sihir permusuhan. Karena apa? Biar seandainya dia dapat jodoh, akhirnya jodohnya pecah juga. Paham maksudnya sampai sini? Jadi satu orang ini tadi kan karena jenis-jenis sihir berdasarkan gejala, ciri-ciri. Jadi ketika itu terus dilakukan, bisa jadi itu akan menjadi sihir yang lain. Jadi seperti itu. Insya Allah seperti itu. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.